Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nadifa dari kelas 1B dengan NIM K71211196. Pada video ini, saya akan menyajikan materi mengenai operasi logika matematika. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, yang pertama yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan. Dan yang kedua yaitu untuk menambah wawasan kepada teman-teman tentang materi operasi logika matematika. Nah, sebelum memasuki materi operasi logika matematika, teman-teman harus mengetahui apa itu logika matematika. Logika sendiri berasal dari kata logos, dari bahasa Yunani yang berarti kata, ucapan, atau pikiran. Logika adalah sebuah pelajaran tentang metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang tepat dan penalaran yang tidak tepat. Nah, dari pengertian logika tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian logika matematika. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Logika matematika juga merupakan logika yang menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Operasi logika matematika yang pertama adalah konjungsi. Secara mudahnya, konjungsi dilambangkan dengan simbol seperti huruf V terbalik. Konjungsi pernyataan P dan Q bernilai benar ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Kata-kata yang membentuk konjungsi selain kata dan adalah meskipun, tapi, sedangkan, padahal, yang, juga, walaupun, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah dapat teman-teman lihat, berikut ini merupakan tabel kebenaran konjungsi. Jika P benar, Q benar, maka konjungsi bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka konjungsi bernilai salah. Jika P salah, Q benar, maka konjungsi bernilai salah. Jika P salah dan Q juga salah, maka konjungsi bernilai salah. Nah, berikut ini adalah contoh soal konjungsi. Tentukan kebenaran dari kalimat 2 ditambah 6 sama dengan 8. Walaupun Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pembahasannya, P yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. P bernilai benar. Kemudian untuk Q, Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Q bernilai benar. Jadi, kalimat 2 ditambah 6 sama dengan 8, walaupun Makassar bukan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan tabel kebenaran bernilai benar. Yang kedua adalah disjungsi. Jika konjungsi dilambangkan dengan simbol seperti huruf V terbalik, maka disjungsi yaitu kebalikannya. Disjungsi dilambangkan dengan simbol seperti huruf V. Disjungsi dari pernyataan P dan Q bernilai benar ketika salah satu dari P dan Q bernilai benar. Berikut merupakan tabel kebenaran disjungsi. Jika P benar, Q benar, maka disjungsi bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka disjungsi bernilai benar. Jika P salah, Q benar, maka disjungsi bernilai benar. Jika P salah dan Q juga salah, maka disjungsi bernilai salah. Kemudian ada contoh soal disjungsi. Tentukan kebenaran dari kalimat Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pembahasannya, P yaitu Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. P bernilai benar. Kemudian Q, Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Q bernilai salah. Jadi, kalimat Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa berdasarkan tabel kebenaran bernilai benar.
karena salah satunya bernilai benar. Yang ketiga adalah implikasi. Implikasi secara mudah dilambangkan dengan simbol seperti tanda panah, yaitu tanda panah ke kanan. Implikasi dari pernyataan P dan Q bernilai salah hanya ketika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah. Pada suatu implikasi tidak diharuskan adanya hubungan antara pernyataan P dan Q. Berikut merupakan tabel kebenaran dari implikasi. Jika P benar, Q benar, maka implikasi bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka implikasi bernilai salah. Jika P salah, Q benar, maka implikasi bernilai benar. Jika P salah, Q juga salah, maka implikasi bernilai benar. Kemudian untuk contoh soal implikasi. Soalnya yaitu, tentukan kebenaran dari kalimat jika kambing berkaki 2 dan kerbau berkaki 4. Nah, pembahasannya yaitu P yaitu kambing berkaki 2. P bernilai salah. Untuk Q yaitu kerbau berkaki 4. Q bernilai benar. Jadi, kalimat jika kambing berkaki 2 dan kerbau berkaki 4 berdasarkan tabel kebenaran bernilai benar. Yang keempat adalah biimplikasi. Biimplikasi secara mudah dilambangkan dengan simbol seperti tanda panah ke kanan dan kiri. Biimplikasi dari pernyataan P dan Q bernilai benar hanya ketika pernyataan P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Kemudian, ada tabel kebenaran dari biimplikasi. Jika P benar, Q benar, maka biimplikasi bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka biimplikasi bernilai salah. Jika P salah, Q benar, maka biimplikasi bernilai salah. Jika P salah dan Q juga salah, maka biimplikasi bernilai benar. Lalu untuk contoh soal biimplikasi yaitu, tentukan kebenaran dari kalimat Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia pertama jika dan hanya jika air terjun Coban Rondo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pembahasannya yaitu P. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia pertama. P bernilai salah. Kemudian untuk Q, air terjun Coban Rondo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Q bernilai salah. Jadi, kalimat Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia pertama jika dan hanya jika air terjun Coban Rondo terletak di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tabel kebenaran bernilai benar. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu negasi. Negasi disebut juga ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dan jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Untuk tabel kebenaran negasi yaitu jika P benar, maka negasi atau ingkarannya salah. Jika P salah, maka negasi atau ingkarannya bernilai benar. Kemudian untuk contoh soal negasi yaitu, tentukan ingkaran dari kalimat 2 adalah bilangan prima. Pembahasannya, P 2 adalah bilangan prima. P bernilai benar. Kemudian, ingkarannya yaitu 2 adalah bukan bilangan prima. Ingkaran bernilai salah. Jadi, negasi atau ingkaran dari kalimat 2 adalah bilangan prima adalah 2 adalah bukan bilangan prima.
Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, baik dalam pengucapan maupun penulisan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.